Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7, di mana hari ini kita akan memasuki kitab yang baru, yaitu kitab Pengkhotbah. Seperti kita ketahui bahwa firman Allah itu bertujuan untuk membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Tetapi untuk menuju kepada kehidupan yang kekal, selama kita masih ada di dunia ini, Tuhan menuntun dengan firman-Nya supaya hidup kita adalah menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, dapat kita nikmati, berbahagia, bersukacita, diberkati, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kitab Pengkhotbah ini membawa kita kepada kehidupan sejati seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, sebelum kita membaca di pasal yang pertama ini dari kitab yang baru ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus mengurapi kita. Biar apa yang kita baca dan kita renungkan dapat kita ambil manfaatnya, mengubah hidup kita menjadi baru. Sebab Kau Allah yang berkasih, Kau Allah yang mulia. Kami datang kepadamu Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal
Kami sembah, kami muliakan hanya nama-Mu Yesus. Haleluya. Kuriala rabaya shalala-rabaya. Kinara rabaya shalala-rabaya. Kinara rabaya shalala. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih ya Bapa untuk hadirat-Mu, lawatan-Mu, jamahan-Mu, sehingga kami mengerti bahwa hidup kami ini adalah hidup anugerah dari Tuhan. Hidup yang harus kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau mengingatkan kami bahwa hidup kami yang lama adalah hidup yang sia-sia. Hidup yang jauh dari Tuhan adalah hidup yang tidak berarti. Namun hari ini kami tahu, hanya dalam Engkaulah maka hidup kami ini sangat berarti. Ya bagi kerajaan Allah, ya bagi kehidupan pribadi kami, bagi orang lain, bagi keluarga, bagi komunitas kami. Hidup kami sungguh sangat berarti jika kami ada di dalam Tuhan. Sekarang kami akan melanjutkan pembelajaran kami, urapi kami Tuhan, jamah kami, supaya kami mengerti apa yang kami baca, kami renungkan, dan semua perintah-Mu kami lakukan dalam ketaatan dan kesetiaan. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.
Kita akan membuka dalam Pengkhotbah 1, saudara. Perjanjian Lama itu halaman sekitar 715. Alkitab saya, ya, 715 Perjanjian Lama, Pengkhotbah pasal yang pertama. Ada dua perikop. Perikop yang pertama adalah segala sesuatu itu sia-sia. Dan yang kedua, pengejaran hikmat adalah sia-sia. Nah, ada kata sia-sia di situ. Apakah orang yang sudah menikmati kebaikan Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengejar hikmat, bahkan memperoleh hikmat, itu adalah sebuah kesia-siaan? Tentunya bukan. Nah, oleh sebab itu, mari kita membaca, lalu kita akan pelajari beberapa hal yang penting untuk kita jadikan sebagai sebuah catatan penting buat kita. Mari kita baca ayat 1, demikian firman Tuhan. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju ke tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihat ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Ayat 12. Aku, pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan, yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tidak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal itu pun adalah suatu usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Nah, dari apa yang kita baca, saudara, kita ketahui bahwa kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Israel yang tinggal di Yerusalem, yang kita kenal sebagai Salomo, karena dia memperkenalkan dirinya sebagai anak Daud. Ya, kita tahu waktu Salomo dipilih jadi raja, menggantikan bapaknya yaitu Daud, Tuhan tanya, mau minta apa kamu Salomo? Supaya kamu bisa memimpin bangsa ini. Yang diminta bukan perluasan daerah, yang diminta bukan kekekalan tahta, yang diminta bukan harta benda, pasukan yang banyak, tapi Salomo bilang hikmat. Sebab dengan hikmat maka kehidupannya akan mudah untuk mengatur segala-galanya, termasuk menjadi raja di Israel. Nah, itulah sebabnya mengapa pengkhotbah ini digolongkan sebagai firman Tuhan untuk mengingatkan kepada manusia bahwa segala sesuatu di luar Allah itu adalah sia-sia. Hikmat itu penting, pengetahuan itu penting, ya. Kepandaian itu
perlu kita cari. Tetapi di luar itu kalau tidak pakai hikmat, maka segala sesuatu adalah sia-sia. Nah, mari kita akan belajar saudara, bahwa inti kitab Pengkhotbah itu yang pertama adalah hidup tanpa Allah adalah kehidupan yang tidak berarti. Ini landasan utama mengapa banyak sekali nanti kata sia-sia itu muncul. Sebab bagi pengkhotbah, penulis pengkhotbah ini yaitu Salomo, bahwa hidup tanpa Allah itu adalah hidup yang tidak berarti. Kalau kita melihat kehidupan kita, kalau kita melihat kehidupan orang lain, ya, kadang manusia punya kehidupan yang tertata rapi, punya tujuan. Tapi juga ada manusia yang hidupnya sembarangan, ya. Entah itu yang sembarangan atau tertata rapi, kalau tidak menyertakan Tuhan di dalamnya, tanpa Allah di dalamnya, maka semuanya itu adalah sia-sia. Semuanya akan terjadi, waktu akan berjalan, matahari akan melakukan tugasnya dengan setia. Semuanya dapat kita lihat dengan keteraturan. Tetapi sekalipun yang teratur itu, sekalipun yang rapi itu, dapat kita lihat dalam keindahannya. Ya, kesuksesan manusia kita lihat dengan keindahannya. Keberhasilan bisnis kita bisa melihat, bagaimana hidup manusia itu berbahagia. Tetapi kalau tanpa Tuhan, gak ada artinya. Ini yang harus kita perhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kitab Pengkhotbah memiliki inti begini. Manusia, ya, kita ini memerlukan dimensi ilahi di dalam menjalani hari-hari kita. Apa maksudnya dimensi ilahi? Dimensi ilahi itu begini. Kita berjalan bukan hanya dengan cara pikiran kita saja. Bukan dengan pandangan mata manusia saja. Bukan dengan ukuran-ukuran manusia yang ditetapkan sebagai sebuah puncak keberhasilan. Tetapi dimensi ilahi itu artinya kehidupan manusia seperti yang Tuhan mau. Seperti sudut pandang Allah. Penilaian Allah. Kalau hanya pakai dimensi manusia, maka orang yang disebut orang berbahagia itulah orang yang kaya raya. Kalau dimensinya dimensi dunia, maka orang yang disebut sebagai orang yang sukses adalah mereka yang memiliki segala harta benda yang melimpah. Itu kalau dimensi manusia. Tapi dimensi Allah berbeda. Dimensi Allah itu begini, apa yang tidak dilihat oleh manusia, apa yang tidak bisa dirasakan bahkan dihitung oleh manusia, tapi itu menjadi bagian dari berkat Allah buat kita, itu dimensi Allah. Contohnya, ada orang yang mungkin harta bendanya tidak terlalu banyak. Ya, hidupnya ya cukupan, pas-pasan. Ya. Miskin sekali juga tidak. Kaya raya pun tidak. Tetapi kalau dia mampu mengucap syukur kepada Tuhan atas apa? Kesehatan, perlindungan, penyertaan, kerukunan rumah tangga, kasih mesra dalam keluarga. Itu merupakan berkat kalau dilihat dari dimensi ilahi. Dimensi manusia berbeda. Kalau tabunganmu di bank itu banyak, kamu baru disebut sebagai orang yang berbahagia. Kalau mobilmu adalah mobil ya keluaran terbaru, ya kalau bisa beli sih nggak apa-apa. Saudara. Tetapi kalau ukurannya itu namanya dimensi duniawi atau manusiawi. Padahal banyak yang harus kita syukuri atas apa yang dapat kita nikmati dari Tuhan. Tadi saya sebutkan. Ya. Berkat-berkat yang mungkin tidak ternilai dengan apa? Dengan nominal angka. Bangun tidur dalam keadaan sehat, itu berkat luar biasa. Lidah kita mampu mengecap rasa dengan cara membedakannya, itu luar biasa. Organ tubuh kita masih bisa kita gerakkan dengan bebas, itu berkat. Jadi yang ingin saya katakan begini, manusia perlu dimensi ilahi.
Maka kitab pengkhotbah ini disampaikan supaya kamu memandang kehidupan bukan hanya lewat kacamata manusia, tapi juga kacamata Tuhan. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, inti kitab pengkhotbah adalah menerima apa yang Allah berikan buat kita. Kita harus belajar untuk menerima, mengucap syukur, dan menikmati anugerah Allah dalam menjalani hari-hari kita ini. Mata kita masih bisa memandang matahari, bulan dan bintang. Pemandangan yang indah sekeliling kita. Kita masih bisa bercengkerama dengan keluarga. Kita masih bisa melayani dalam rumah Tuhan bersama-sama. Kita masih bisa beribadah dalam komunitas. Ya. Artinya bahwa apa yang kita terima dari Tuhan itu wajib kita syukuri, wajib kita nikmati, dan kita terima dengan penuh sukacita. Bahkan mungkin jawaban doa yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, tapi Allah berikan buat kita, itu pun kita terima dengan ucapan syukur. Misalnya, pengen punya anak laki-laki, tapi kok yang lahir perempuan terus. Kalau itu keputusan Tuhan, ya harus kita terima. Kita terima. Itulah sebabnya, maka kitab pengkhotbah ini diberikan supaya apa? Kita bukan hanya mengucap syukur sama Tuhan atas apa yang kita cita-citakan berhasil. Yang kita mau dipenuhi. Yang kita idam-idamkan terjadi. Tetapi kita juga harus mengucap syukur kalau Allah memberikan lain dari apa yang kita harapkan. Nah, ini pelajaran dari kitab pengkhotbah. Nah, perlu kita ketahui saudara, bahwa tadi banyak sekali kata sia-sia. Segala sesuatu adalah sia-sia. Kira-kira seperti itu. Ya, banyak sekali kita temui tadi. Ayat ini sebenarnya menyatakan tentang tema besar kitab pengkhotbah. Yaitu bahwa keseluruhan kegiatan kita di atas muka bumi ini tidak ada artinya apa-apa dan tidak ada tujuan yang kekal ketika dilakukan terlepas dari kehendak Allah. Saya ulang ya, supaya kita ngerti arti kata sia-sia ini. Kata sia-sia itu artinya bahwa seluruh kegiatan kita di atas muka bumi ini, apapun yang kita lakukan, dalam bekerja, dalam berumah tangga, berbisnis, ya, melayani di gereja, kegiatan-kegiatan sosial yang kita lakukan di atas muka bumi ini tidak akan pernah ada arti dan tujuannya kalau dilakukan terlepas dari kehendak Allah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa semua yang kita lakukan, yang kita perbuat, bahkan kesuksesan kita, semuanya itu harus ditujukan kepada kehendak Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan, kegiatan-kegiatan kasih kita kepada Tuhan dan sesama di dalam kehidupan kita ini harus betul-betul ada di dalam kehendak Tuhan. Artinya semua hal dari bangun pagi nanti sampai tidur kembali, semua yang kita lakukan harus atas kehendak Tuhan. Sebab kalau tidak, pengkhotbah mengatakan sia-sia semuanya. Loh, ini yang ngomong saudara, yang bicara itu Salomo. Salomo itu kurang apa saudara? Kekayaan, gak ada tandingnya. Raja Israel gak ada yang bisa nandingin kekayaan Salomo. Ketenaran, Raja Israel bahkan bapaknya sekalipun saudara, untuk urusan hikmat loh. Daud sekalipun urusan hikmat kalah sama Salomo. Raja yang dipuja-puja oleh rakyat dan raja-raja tetangganya, bahkan orang-orang jauh dari Israel, Salomo jagoannya. Urusan wanita, urusan asmara, urusan duniawi, jagonya. Nah, kalau Salomo mengatakan semua yang aku lakukan itulah sia-sia, artinya dia sadar
bahwa kesuksesanku, ketenaranku, keberhasilanku, daya tarikku, ya, karismaku, hikmatku, itu kalau tidak berjalan di dalam kehendak Allah, sia-sia. Ini saudara, kita mendapatkan sebuah pelajaran yang luar biasa dari seorang raja yang tenar, raja yang agung, raja yang terkenal, raja yang hikmatnya tak tertandingi. Tapi dia berkata dengan tegas, apa yang pernah aku lakukan, semuanya sia-sia. Sebab semua yang aku lakukan di luar kehendak Tuhan. Nah, sebaliknya, sekalipun hal sederhana, sekalipun hal yang kecil yang kita lakukan, kalau itu atas kehendak Allah, maka hidup kita itu sangat-sangat berarti. Mungkin di pemandangan manusia, gak ada nilainya. Mungkin dunia berkata, gak ada artinya. Apalah kegiatanmu itu, apalah artinya, apalah hartamu itu, gak ada artinya. Tetapi, kalau itu kita dapatkan, kita lakukan, kita pergunakan untuk kehendak Allah dan kemuliaannya, itu hidup yang sangat berarti. Oh, luar biasa. Dari kitab suci kita tahu hal-hal yang merupakan kehendak Allah dan hal-hal yang merupakan bukan kehendak Allah. Dan kitab Pengkhotbah mengajari kita seperti itu. Salomo punya tujuan menulis ini, saudara. Supaya apa? Supaya harapan palsu umat manusia kepada dunia yang sangat bebas ini jangan dijadikan sebagai tujuan utama hidup. Semua hal yang diciptakan oleh dunia ini, semua hal yang bisa dunia menarik hidup kita ini, ya, supaya kita di luar kehendak Allah, ya, jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Salomo berharap pembaca kitab Pengkhotbah itu melihat bahwa kenyataan-kenyataan yang serius dari kejahatan, ketidakadilan, bahkan kematian, itu semua akan dialami manusia. Artinya begini, jangan pikir kamu kalau udah punya harta banyak, jangan pikir kalau kamu sudah punya rumah yang besar, jangan pikir kalau kamu sudah berhasil dalam bisnismu, kamu gak punya masalah. Kamu gak punya problem. Sebesar apapun, sehebat apapun kita, setenar apapun kita, sesukses apapun kita tetap manusia biasa. Suatu kelak nanti semuanya akan kita tinggalkan. Dan pada akhirnya kita akan bilang semuanya sia-sia. Pengkhotbah dengan tegas menyatakan bahwa hanya bersama dengan Allah lah, hal-hal yang dipergunakan untuk Tuhan lah, itulah yang membuat hidup kita sangat berarti. Puji Tuhan, saudara, yang nulis ini Raja Salomo. Kalau yang nulis itu misalnya ya orang-orang biasa yang nggak tahu, yang nggak punya apa-apa. Kalau yang nulis ini orang yang nggak punya, nggak dipandang sebagai orang yang sukses gitu. Ya buat apa kita percaya? Tapi ini yang menulis adalah orang yang sudah kenyang dengan segala sesuatu yang dunia bisa berikan. Bahkan apa yang Allah berikan kepadanya. Tapi sekalipun Allah memberikan segala sesuatu kepadanya, dunia menyediakan apapun yang dia pengen atau inginkan. Kalau di luar Tuhan itu dilakukan, dinikmati, semuanya sia-sia. Di dalam pencapaian kehidupannya, Salomo sang pengkhotbah ini berkata, kalau urusan sukses, kau lihat aku. Kalau urusan berhasil, kau lihat aku. Kalau urusan hikmat, kau lihat aku. Kalau urusan dikagumi oleh semua manusia, lihatlah aku. Semuanya ada padaku. Tetapi aku berani berkata, itu semuanya sia-sia kalau tidak aku lakukan atas kehendak Tuhan. Sebab hidup yang terlepas dari Allah itu hanya menghasilkan kebahagiaan semu. Catat baik-baik, saudara. Ada kebahagiaan yang sejati. Jika apa? Jika hidup kita
ada di dalam Tuhan. Tapi ada kebahagiaan semu. Seolah-olah kita bahagia, padahal sebenarnya tidak. Seolah-olah kita bersukacita, padahal tidak. Sebab sukacitanya, kebahagiaannya adalah sia-sia. Dari sini kita bisa punya pengharapan bahwa sekalipun kita tidak memiliki kekayaan, harta ya seperti orang lain, tapi kalau hidup kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, maka hidup kita adalah hidup yang sangat berarti bagi kerajaan Allah, bagi hidup kita sendiri, bagi keluarga, dan bagi sesama. Nah, untuk bisa hidup keluar dari kesia-siaan, pergunakanlah waktu, tenaga, harta, kepandaian, kecerdasanmu, hidupmu. Bahkan Roma berkata tubuhmu. Persembahkanlah kepada Tuhan. Maka hidupmu adalah hidup yang berkenan pada Tuhan. Bahkan Roma berkata itu adalah ibadah yang sejati. Puji Tuhan, kita belajar kitab yang luar biasa ini. Kita ngerti sekarang bahwa kalau kita ada di dalam Tuhan, semuanya indah. Mungkin tidak seperti yang didambakan oleh manusia, cuma dapat sekecil, sedikit, gak berpengaruh. Tapi kalau dalam Tuhan, itu indah luar biasa. Oke, saya akan tutup dengan sebuah pengertian seperti ini, saudara. Sebenarnya, kata sia-sia ini, jika diterjemahkan dari bahasa aslinya, itu mengeluarkan kata hebel. Hebel. Saudara tahu? Hebel. Nah, hebel ini sebenarnya seperti hembusan nafas. Sesuatu yang singkat. Seperti hembusan nafas. Hebel. Maka merujuk kepada kata Habel. Habel itu dari akar kata hebel. Artinya sebenarnya hidup sehembusan nafas. Maka dalam kitab Kejadian, usia Habel itu artinya muncul, mempersembahkan korban lalu dibunuh. Seolah-olah hanya hidup sehembusan nafas. Keluar kata Hebel, namanya Habel. Nah, dari kata Hebel atau Habel ini muncul kata sia-sia. Dan ini artinya bahwa hidup kita di dunia ini hanya sehembusan nafas. Sehembusan nafas. Ya ada yang 70 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 40 tahun, bahkan ada yang 1 bulan, ada yang 100 tahun. Tapi semuanya itu terbatas hanya sehembusan nafas. Makanya menumpuk harta di dunia ini. Mengejar ketenaran dengan susah payah. Mencari harta yang sampai tidak kenal waktu. Itu merupakan kehidupan yang sia-sia karena hidup kita hanya sehembusan nafas. Maka kalau kita pelajari nanti, kita pengkhotbah sampai akhirnya, kita tahu. Kita diajar supaya apa? Sekalipun hidup kita hanya sehembusan nafas, kalau kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan, maka hidup kita menjadi hidup yang sangat berarti. Oleh sebab itu, pesan firman Tuhan dapat kita pelajari dari pasal 1 kitab Pengkhotbah ini. Ayo, pergunakan dengan baik umur hidup kita yang hanya sehembusan nafas. Hebel, pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya apa? Kapanpun kita keluar dari dunia ini, berpindah ke tempat yang kekal, itu surga yang mulia. Di sanalah kita menikmati kehidupan yang tidak ada kata sia-sia. Pergunakan waktu yang ada, pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Jadilah domba-domba Allah yang siap untuk menjadi saksi Kristus, melakukan amanat agung. Apapun yang kita lakukan, semuanya kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itulah pengkhotbah pasal yang pertama. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami diajarkan lewat Salomo, sang pengkhotbah,
anak Raja Daud, Raja Yehuda, kerajaan selatan yaitu Yerusalem. Dia berkata bahwa pencapaianku, keberhasilanku, kekayaanku, ketenaranku sia-sia kalau bukan atas kehendak Tuhan. Kalau tidak aku lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau seorang yang besar seperti ini memperingatkan kami semuanya, pasti punya tujuan. Supaya hidup kami, sisa-sisa waktu kami di dunia ini, kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab hanya sehembusan nafas. Hebel. Itulah sebabnya kami mau maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang bermain. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.